Flashing lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Sempat diragukan karena tergabung bersama dua mantan juara dunia Spanyol dan Jerman, Jepang pada akhirnya mampu membuktikan kalau dalam sepak bola semua bisa terjadi. Ya, tergabung di grup E, tim Samurai Biru secara luar biasa menumbangkan Spanyol serta Jerman. Hal yang kemudian membuat mereka lolos ke babak 16 besar dengan predikat juara grup. Terlebih dengan kemenangan yang mereka raih melawan Spanyol secara otomatis membuat Jerman fix mudik alias pulang kampung. Lantas apa kunci dibalik keberhasilan Jepang di Piala Dunia Qatar kali ini? Fighting spirit. Tak bisa dipungkiri kalau tim-tim seperti Jepang maupun Korea punya fighting spirit yang tinggi. Hal itu tentu sangat dibutuhkan, apalagi ketika melawan tim yang di atas kertas berada di atas mereka. Dan setelah berhasil membuat Jerman KO, kini giliran Spanyol yang merasakan dahsyatnya fighting spirit timnas Jepang. Sehingga di laga penentuan, tim Matador harus kalah. Dan secara otomatis membuat Jerman angkat kaki dari turnamen 4 tahunan ini. Efektivitas. Sama seperti melawan Jerman, di laga melawan Spanyol yang memang kalau lawan siapapun bakal tetap bermain possession, Jepang bermain dengan tingkat efektivitas tinggi. Di mana sepanjang laga mereka cuma mampu menguasai ball possession sebanyak 18% dan hanya melepas total 6 tembakan. Namun faktanya mereka bisa mencetak 2 gol dan mengakhiri laga dengan kemenangan. Pertahanan solid. Bermain solid dan disiplin adalah salah satu poin utama yang ditekankan oleh Hajime Moriyasu. Ya, meski digempur selama 7 hari 7 malam, Jepang mampu bertahan dengan baik, kendati sempat kecolongan 1 gol. Tercatat secara keseluruhan, Jepang mampu 17 intercept dan 23 clearances. Ya, intinya meski kebobolan 1 namun mampu membalas 2 gol, ya tetap saja, they still win. Transisi rapi. Salah satu keunggulan Jepang selain cuma buang bola yaitu soal transisi. Ya, melawan tim dengan materi pemain yang levelnya di atas mereka, Jepang mampu bermain as a team dan yang paling penting menjaga keseimbangan antara bertahan serta menyerang dengan sangat baik. Mentalitas. Ada satu kesamaan saat Jepang menumbangkan Spanyol dan Jerman, yaitu sama-sama ketinggalan lebih dulu. Akan tetapi secara Spartan mereka tak menyerah dan terus berjuang hingga peluit akhir. Dan hasilnya pun mampu menang, tak peduli berapapun skornya. Belajar dari kesalahan. Saat melawan Costa Rica, Jepang sebenarnya punya peluang besar agar tak terjebak laga hidup mati seperti ini. Namun yang terjadi mereka bermain seolah menganggap enteng hingga akhirnya kecolongan dan kalah. Nah, di laga melawan Spanyol, sang pelatih tampaknya tak ingin kesalahan sama terulang, di mana ia menuntut pemain Jepang untuk terus fight serta fokus sampai laga benar-benar usai. Asia DNA Eropa. Meski dari Asia yang memang secara kualitas sepak bola masih di bawah Eropa, namun Jepang ini diisi pemain-pemain yang sebagian besar merumput di liga-liga Eropa. Oleh karena itu, soal urusan pemahaman taktik serta mental mereka bisa dibilang cukup matang saat melawan tekanan yang ada. Oleh karena itu, Jepang ini bagaimanapun tak bisa dianggap remeh, karena kendati mereka ini dari Asia, namun DNA permainan mereka jelas sangat Eropa. Hajime Moriyasu. Sempat diragukan sebelum gelaran Piala Dunia, pelatih yang satu ini sukses menjawab itu semua.
Nah, yang menarik di sini adalah perubahan skema yang ia lakukan, di mana saat melawan Spanyol, Moriyasu memakai skema 3-4-3, yang artinya ia ingin para pemainnya bisa bermain secara seimbang dalam bertahan maupun menyerang. Selain itu, ia yang sadar kalau lini tengah Spanyol sangat kuat, mencoba meredam dengan menaruh banyak pemain tengah guna menjaga kedalaman. Ya, bisa dibilang pelatih ini sangat adaptif, karena dalam 3 laga, ia memainkan skema yang berbeda, tergantung lawan yang dihadapi. Mirip-mirip lah sama pelatih Indonesia sekarang, Sinteyong yang gemar berganti formasi tergantung lawannya. Close your eyes. Dukungan supporter. Tak bisa dipungkiri kalau dukungan supporter yang terus percaya kepada skuad untuk tak menyerah membuat para penggawa Jepang sangat termotivasi, di mana Daichi Kamada dan kawan-kawan tak ingin membuat mereka yang jauh-jauh datang kecewa. Hasilnya pun seperti yang sudah disinggung kalau mereka lolos 16 besar dengan predikat juara grup. Mimpi dan harapan. Hal lain yang mungkin receh tetapi tetap bisa dipelajari adalah kemenangan dan kelolosan Jepang ini, seolah mewujudkan mimpi dan harapan para pembuat anime sepak bola di Jepang. Dalam banyak anime, timnas Jepang digadang-gadang akan jadi kekuatan dunia dengan pembinaan proses yang tepat. Anggap contoh, yang paling populer adalah Kapten Tsubasa, yang menceritakan kalau timnas Jepang bisa berprestasi di pentas dunia. Walaupun itu semua seperti seolah kebetulan semata, harapan dan mimpi para penulis dan penonton asli dari Jepang tentunya berharap jadi kenyataan. Apa yang dilakukan Jepang sekarang menunjukkan bahwa mimpi dan harapan layak untuk terus dirawat. Close your eyes. Ya, itu tadi adalah kunci di balik keberhasilan Jepang di Piala Dunia Qatar kali ini, yang membuat tim sekelas Jerman akhirnya pulang lebih awal. Kita nantikan sejauh mana Jepang bisa melaju kali ini, karena sebelumnya mereka hanya mentok di 16 besar. Dan apabila bisa lolos minimal sampai 8 besar, itu sudah merupakan prestasi dan sejarah mereka tersendiri, yang secara perlahan ingin mewujudkan harapan juara dunia suatu hari nanti.